Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPPA Darul Quran dan Paytrend Connecting Your Life. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'afini wa'fu anni. Amin. Siapa yang gak punya duit buat bangunin rumah emaknya? Siapa yang gak punya duit buat bangunin rumah emaknya atau mungkin haji emaknya? Ini kan muka susah nih, coba. Muka senang Ustaz. Gak kelihatan ya? Kalau punya duit nggak punya duit nggak kelihatan, tapi kalau muka senang nggak senang kelihatan. Makanya pasang muka senang aja. Tidak semua orang punya kemampuan, betul nggak? Mungkin haji emaknya, ngerumahin emaknya, gitu. Siapa coba diingat yang emaknya belum pergi haji, terus bapaknya belum pergi haji, emaknya belum punya rumah yang layak, gitu. Bapaknya belum punya rumah yang layak, gitu. Siapa coba? Ada di sini? Oh, udah pergi haji semua ya? Subhanallah. Salah ngomong saya di sini. Luar biasa ya. Kalau belum, sebagai seorang anak, gampang. Niat aja. Ntar kalau punya duit nih ya, ukurannya 40 juta, mau saya daftarin haji gitu. Allah juga tahu ente nggak punya duit. Kan Allah yang bagi, Allah yang tahu duitnya berapa ya kan? Tapi dengan nawa itu, bila kemudian akhirnya saudara tetap nggak bisa memberangkatkan haji, nggak keburu, entah ente duluan yang meninggal atau orang tua yang meninggal, ente dicatat seakan-akan udah mungkin haji emak gitu, udah mungkin haji bapak. Kalau perlu niatnya begini, saya mau pergiin semua emak di Indonesia. Insya Allah malaikat diskusi dulu tuh. Ini dicatat nggak nih? Kebanyakan. Allah maya nggak pernah kekurangan, betul nggak pernah kehabisan pahala, betul. Udah niat aja. Jika kemudian ternyata akhirnya saudara tidak bisa membelikan rumah orang tua, entah itu orang tua udah keburu beli sendiri gitu, tetap aja Allah nyatet seakan-akan ente, aneh, kita udah merumahin emak kita. Itulah pahala niat. Jadi sebelum kita bicara tentang sedekah pada hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara semua niat ngapalin Quran. Tadi udah keterima belum? Logika berpikirnya udah keterima belum? Bayangin coba saudara. Ngapain cuma niat ngapalin misalkan juz 30 doang? Rugi, sama-sama niat aja juz 30 juz. Ya Allah, saya niat nih. Engkau tahu ya, saya nggak bisa ngomong lo. Nggak apa-apa, Allah yang maha tahu kan. Susah nih buat saya ngaji nih. Di rumah saya cuman saya satu-satunya muslim. Misal seperti itu. Saya nggak bisa manggil guru ngaji. Sampai sekarang kau tahu saya alif bata aja belum lancar. Tapi saya niat nih ya Allah. Saya niat bener ngapalin Quran 30 juz. Insya Allah Pak. Kalau takdirnya saudara-saudara meninggal dunia hari ini, maka saudara dipakitkan seakan-akan saudara sudah menjadi seorang penghafal Al-Quran 30 juz yang sempurna. Allahu Akbar. Rugi tuh. Makanya di bab-bab fikih manapun, misalkan kayak ini nih, kayak apa ini namanya, Imam Nawawi ya, Riyadhus Shalihin ya, pasti bab pertama tuh niat. Pasti tuh. Nggak percaya, buka aja, beli aja. Ini dijual nih. Umur berapa sekarang? 28. Pensiun umur berapa? 55. Kalau ente sehari seayat, umur 38 kelar tuh 30 juz. Siapa namanya? Mas Dano. Mas Dano apalin sehari seayat. Mulai hari ini. Jadi jangan cuma ngejar khatamin Quran gitu loh. Udah, kelarin ngapalin Quran, sehari seayat aja, amat terjemahnya.
Hari ini ngapa itu? Alif lam mim. Gampang terjemahnya, hanya Allah yang tahu. Asik kan? Tapi niat no. Lo niat ngapalin Quran satu hari satu ayat. Jangan ngelihat 30 juz. Pusing. Mikirin target aja pusing. Apalagi mikirin Quran, jangan begitu. Ntar lo matinya mati sia-sia. Iya kalau punya gacauan, kalau enggak. Maksudnya amal gacauan gitu loh. Kalau saya Pak, niatnya enggak niat bangun malam-malam ini, enggak. Saya mau udah niat bangun malam sepanjang hidup saya. Ya udah aman tuh saya mah. Loh, ini masalah tahu enggak loh? Kan lo nggak tahu kan? Makanya gua kasih tahu. Saya kalau ditakdirkan sama Allah nih ketemu belum puasa nih, belum syahrul Ramadan, maka saya akan puasa sepanjang nanti Ramadan. Emang ini hal biasa. Tapi yang membedakan ente sama aneh udah niat dari kapan tahu. Jadi masih Sya'ban aja aneh udah dapat niatnya. Masih Rajab aneh udah dapat niatnya. Ente gimana? Karena nggak tahu kan? Karena itu aneh hadir di sini. Ya macam-macam makanya. Asik kan? Siapa yang belum nikah? Iya mana? Mana coba? Nggak, dari tadi nggak punya tangan gue. Yang nggak ngacung sedang dia belum menikah, saya sumpahin nggak bakal nikah. Mana yang belum nikah? Dia takut deh sekarang. Nggak usah malu, temennya banyak. Pahala menikah itu luar biasa ibu, bapak. Pahala nikah itu luar biasa. Nikah tuh 24 jam lo ibadah. Loh tapi siapa yang dapat pahala menikah? Yang sudah menikah. Yang belum gimana? Nggak bisa dong. Salah lo. Udah tahu caranya? Niat nikah. Hari gini belum tentu ente niat nikah loh. Hari gini ada orang yang takut nikah. Gue sih ngeri nih. Nggak bisa gue mau sama cewek. Wah kelainan. Masalah. Banyak loh, banyak. Hari ini makin banyak loh. Makin banyak. Hati-hati tuh anak-anak turunan kita besok. Aduh. Salah satu penyebabnya apa? Salah satunya? Kitanya terlalu sibuk nih jadi laki-laki. Jadi anak kita ketemunya sama ibu-ibu mulu. Loh itu pengaruh tau. Jangan salah loh. Makanya kerja mah jangan rajin-rajin. Assalamualaikum Pak. Mana panitia? Salah nih gua. Maksudnya jangan terlalu apalah gitu. Jangan hidup tuh diserahin sama kerjaan gitu loh. Udah pulang ke rumah masih ngojek, masih nyambi tukang pecel lele. Enggak, seadanya aja, secukupnya aja. Mau kemana juga sih? Iya loh, nidurin anak, cerita tentang Umar, cerita tentang Abu Bakar. Secukupnya aja Ji, hidup mah. Secukupnya aja, beneran. Jangan sampai anak-anak itu jadi pada bencong semua. Gara-gara ketemunya sama perempuan mulu. Ini masalah. Di TK ketemu perempuan. Ceritanya cerita Umar. Umar itu kuat. Tapi cerita perempuan gitu. Ini kan masalah Pak. Lama-lama Pak, asli ini bukan ngomongan saya. Ini omongan penelitian. 15% anak-anak Indonesia punya kecenderungan ke sana. Punya kecenderungan ke sana. Salah kita juga. Makanya tuh sempetin pagi-pagi gendong anak kita Pak. Kayak apa juga gendong aja udah. Masukin masjid. Iya biar dia berasa laki-lakinya gitu. Ajak berantem tuh anak. Ayo buka baju lo. Iya pukul-pukulan Ji, pakai balon kayak pakai apa biar jadi laki gitu. Saya biar kecil gini Pak, pendek nih. Laki gitu loh, mau berantem nggak ayo aja gitu dari dulu. Ya kenapa? Karena dibesarkan juga sama kiai-kiai yang laki-laki gitu. Namanya kiai laki-laki pasti kan. Ustazah atau perempuan. Dapat pahala nih, niat. Jadi ente ngapalin Quran dan semua nih ngapalin Quran. Yang belum menikah, gimana caranya supaya dapat pahala menikah? Ya, niat dong menikah. Niat itu bukan dilintas, Pak. Bukan. Datang dong ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salat doa. Utarakan niat habis salat doa. Ya Rabb. Bismillah nih, saya tahun ini mau nikah. Terus kasih catatan kecil ke Allah. Tapi tahu kan masalahnya. Udah nggak ada jodohnya, duit juga nggak ada lagi. Gimana coba? Kasih tahu sama Allah. Tapi sejak ente utarakan sama Allah,
Sejak itulah ente dihitung sama Allah seakan-akan ente sudah menikah. Maka saya ajaklah ente semua ke sesuatu yang lebih mulia lagi, yakni ngapalin Quran. Seberapapun nggak bisa bacanya. Seberapapun nggak bisa bacanya. Nggak bisa baca nih, nggak masalah. Niat aja dulu. Terus ada upaya gitu loh. Ada upaya manggil guru, manggil teman, bergabung sama yang bisa ngaji. Mulai beli MP3, download MP3 yang kira-kira bacaan-bacaan Quran. Mulai beli Quran terjemah. Nggak malu ikut kemudian halaqah anak-anak kecil. Alif Bata'a, Alif Kasroi, Alif Doma'u, A, I, U. Nggak apa-apa Pak. Nah, itu lebih hebat tuh daripada orang yang so jago. Pokoknya asal zuhur maghrib, zuhur asar maju aja itu imam. Bila maghrib ngilang gitu. Nggak bunyi zuhur asar. Iya. Bismillah Pak, bismillah. Nah, kalaulah takdir Allah ente meninggal dunia pada saat ente semua, baru aja cuman satu alif gitu loh. Yaelah belum sampai ke ngapal, baru ngetahsin doang, tapi Allah cabut nyawa ente. Allahu Akbar. Tiba-tiba ente bangun, malaikat sopan banget. Malaikat sopan nungguin ente bangun, gak berani dia nol. Oh, penghafal Quran mah ahlullah Pak, keluarganya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Ya kalau penghafal Quran petantang-petenteng ya digebuknya lebih-lebih gitu. Tapi beneran itu ahlullah. Penghafal Quran itu ahlullah. Nah kalau ibu bapak pengen punya anak penghafal Quran juga, ya mulai aja, start from yourself. Mulai dari diri ente. Asik ya? Enteng kan? Bismillah dah. Dan tunjukin sama Allah gitu loh. Mulai sehari saya cetek, cetek, cetek. Gak susah Pak. Nggak susah, asli nggak susah. Dan bisa dibagi-bagi kok. Idza waqa'atil waqi'ah, bagi 3 aja nggak apa-apa. Habis subuh idza. Entar zuhur waqa'atil. Asar nih waqi'ah. Maghrib 1 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah. Nggak apa-apa. Ya show a little bit aja sama Allah. Ada actionnya gitu loh. Begitu ente nanti di alam kubur, malaikat sopan sekali. Dia tungguin. Begitu bangun nanti, malaikat bilang begini, Ratilil Quran, kama rotal taufid dunya. Tolong dong baca, saya mau dengar bacaan Quranmu. Bingung nih orang. Dia tahu dia nggak bisa baca. Ini nggak, udah keringet dingin, tapi mulutnya jalan gitu loh. Mulutnya jalan. Inna fatahna laka fatham mubina. Bingung dia. Mereka juga bingung juga. Kok sama bingung? Oh bisa ya gitu. Nggak tahu nih kok cari bisa gitu. Itulah pahala niat. Seakan-akan ente diwakafatkan dalam keadaan hafiz Quran kamilan, sempurna. Nanti mab'uts ka'annakum al-hafiz kamilan. Seakan-akan juga dibangkitkan nanti sempurna sebagai seorang penghafal Quran. Wow, besok ketemu orang tua ente dipakaikan mahkota tuh. Bukan dari cucunya, tapi dari ente. Orang tua kita bingung juga. Lu kapan belajarnya? Bisa dinisbahkan sama Allah, ditasbih sama Allah, diangkat sama Allah, dimuliakan sama Allah, jadi penghafal Quran begini. Mak, besok Mansur datang, Mak. Kita disuruh niat ngapalin Quran. Bismillah, Mak. Saya waktu itu niat ngapal Quran. Alhamdulillah. Allah cabut nyawa saya, Mak. Dan beginilah saya dibangkit dalam keadaan penghafal Quran. Maka segala apa yang dipunya oleh penghafal Quran dipunya juga sama ente. Masa nggak mau? Masa nggak mau niat kalau begitu? Kita jeda dulu 1 menit. Yang mau niat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau aja. Bilang sama Allah, ya Allah, bimbing saya pengen banget ngapalin Quran. Berapa lama kayak jadinya, bismillah, saya mau ngapalin Quran. Yang mau aja.
Jangan dalam hati bacanya, diomongin sedikit biar kuping kita dengar. Alhamdulillah. Dah, yang pertama udah beres. Mudah-mudahan teman-teman ada ya yang diizinkan Allah betul-betul ngapal Quran. Amin. Ya masih pada muda, 28, 30, 35, paling juga 40 lah. Masih ada waktu, Pak. Jadi begitu kita pensiun, nanti ditanya nih sama teman-teman, lu pensiun dapat apa? Alhamdulillah gue selama di kantor ngapalin gue 30 juz. Oh, lu kerjaan lu ngapal doang di kantor. Gak kerja-kerja. Salah lu, gue tiap hari seayat doang. Enggak banyak-banyak seayat. Seayat mah kan kagak susah, Bos. Ente ngapalin malam, sepanjang jalan ente moroja aja satu ayat itu. Nanti menjelang pulang rem dulu dikit, hafalin dikit dulu satu ayat. Nanti begitu pulang sepanjang pulang satu ayat, malah 2 ayat itu. Jangan pikirin terlupa, lupa urusan belakangan. Alhamdulillah, asik ya. Nah, sekarang kita bicara nih tentang sedekah. Maka sedekah juga begitu. Siapa sih yang bisa punya pahala sedekah? Ya, yang bisa sedekah. Sekarang udah tahu dong. Siapa lagi yang bisa dapat pahala sedekah? Yang niat sedekah. Kayak apapun ente sekarang nggak punya duitnya, ngeliat masjid lagi doyong, masjid lagi dibangun, ngomong aja. Jangan ngomong sama DKM ntar ditagih. Masalah tuh. Ente kemarin niat sedekah, tapi jadi malu omong sama Allah aja. Berdiri depan masjid, ente doa, ya Allah, izinkan saya bangun di masjid. Izinkan saya bangunin masjid. Ya Rabb. Izinkan saya bangun masjid. InsyaAllah. Kalau ada duit, mesti bangunin masjid sampai selesai. Gitu. Terus jalan dah. Ente dicatat tuh. Seakan-akan ente udah sedekah. Ngebangun tuh masjid sempurna. Allah. Saya dulu gitu tuh. Sambil naik motor, pulang dari kerja, pulang dari gawe, pulang dari nganterin barang ini, barang itu. Ngeliat madrasah. Enggak, saya nggak berhenti. Madrasah, ya pokoknya saya pengen bikin madrasah dan saya niat bikin madrasah. Lihat masjid, saya pengen bikin masjid itu. Itu niat-niatnya. Banyak niat gitu. Lah, nggak rugi, Pak. Malam-malam saya niat sholat duha. Jadi dapat sholat duhanya malam. Keren kan? Subhanallah, Pak. Ya, sholat duha itu pagi. Tapi kita niatnya malam. Saya pengen sholat duha nih besok pagi. Dapat pahala niatnya. Kalau ente mati malam itu, duha ente kan terakhir dihitung pagi tadi. Itu kalau ente duha. Kalau enggak gimana? Nah kalau aneh beda. Dihitungnya besok pagi pun masih ada. Hebatnya lagi, ente niatnya begini. Setiap pagi ente sholat duha sampai mati. Gitu. Udah malaikat langsung bikin serat dicetak print out. Nah. Duha dan gitu. Done gitu tulisannya. Asing kan? Sedekah juga begitu. Siapa di antara saudara-saudara yang bisa sedekah 100 juta hari ini? Yang bisa. Sekarang tahu kan? Semua bisa. Niat aja. Kayaknya nggak mungkin ya. Itu mah berlaku orang barat juga ngomong. If you say impossible, it's gonna be impossible. Itu bakal jadi impossible. Tapi kalau ente bilang, kayaknya kalau 100 kekecilan ini. 1 miliar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, Pak. Kan udah saya jabarin dulu di Antep. Saya minta sama Allah 3 triliun. Allah ngasih 4 triliun, Pak. Pate. Ada dialog kan sama Allah tuh. Gitu. Buat apa itu 3 triliun? Banyak amat itu. Buat bangun 1000 pesantren gratis ya Rob. Gimana caranya? Supaya bisa punya pesantren gratis. Kasih saya rumah sakit ya Rob. Nanti keuntungan rumah sakit itu buat pesantren gratis itu. Kasih saya tambang ya Allah. Kasih saya ini, kasih saya itu, kasih saya ini, kasih saya itu. Oh, saya minta sama Allah. Hasilnya Pak, bukan 1000, 4000 lah hari ini. Hari ini 4000 rumah tahfiz di seluruh dunia. Bukan Indonesia saja. Jadi jangan main-main sama kekuatan Allah itu. Jangan bilang nggak mungkin. Woro 100 juta ya gue nggak pernah dekat. Ya jangan ngecilin Allah lah dengan mengecilkan diri anda sendiri. No. Jangan begitu. Yakin aja.
Ente mulai ngitung ponakan-ponakan yang miskin-miskin yang nggak sekolah-sekolah berapa, jumlah jebret, oke segini, lapor ke Allah. Ini saya tahun depan mau tanggung semua ini. Ntar Allah yang kasih loh jalan. Sekarang di profil pic BlackBerry saya itu saya tulisnya 10,7 triliun. Kenapa? Karena saya pengen setiap gang ada rumah tahfiz. Walaupun bukan lewat duit saya akhirnya ya. Jadi Allah ngasih saya rumah sakit, tapi yang Allah kasih rumah sakitnya orang lain. Cuman orang lain yang punya rumah sakit itu ngomong ke saya, Ustazuna, kita ada sedekah nih. Ini antum kelola sedekahnya. Sama nggak? Sama kan? Allah bikin saya nggak perlu gitu loh, bikin rumah sakit. Saya minta sama Allah restoran-restoran, kuliner-kuliner. Allah pertemukan saya dengan Mas Jody, Mbak Ani, punya warung steak and shake, punya The Icon. Keuntungannya buat rumah tahfiz, sama tidak? Saya ketemu sama Mas Mono, ayam bakar. 60 outlet lebih. Kemudian dia bilang, Ustaz, sekian. Ini pakai buat bikin rumah tahfiz. Subhanallah. Saya ketemu dengan pengusaha pesawat. Saya ketemu dengan pengusaha tambang. Saya ketemu dengan pengusaha hotel. Terus. Wah, yang gak kepikiran sama Allah jawab. Yang gak kepikiran nih. Ini saya lagi koreksi nih doanya. Ya Allah, yang ini saya minta cash. Pengen megang. Iya kan kadang-kadang ente kalau minta mobil dikasih juga mobil ya nggak, tapi mobil mertua dititip gitu, itu dia kabul juga, makanya yang telak gitu doanya. Ya Allah, tahun ini saya minta kijang warna hitam tahun 2014. Kalau bisa yang captain seat nih, itu yang ada TV di belakang dua buat anak-anaknya itu, kalau pulang kampung enak gitu. Terus ada mobil lain lah, satu Xenia buat ke pasar gitu. Yang Xenia boleh dah 2009 gitu. Iya Pak, saya mah demen gitu doang. Demen begitu mas saya, doa begitu demen banget. Kan deket banget, Allah deket banget. Jangan begini, serah aja deh, amin. Elah doa terserah aja. Iya apaan gitu loh, enggak deh, terserah aja dah, udah terserah. Kalau mah tahu, jangan begitu, ente males kalau mah tahu, ente males. Ayo ngaku aja males gitu. Sama apa? Kemarin gitu juga doanya. Asik ya? Hah? Subhanallah. Nah, saya mau nantangin nih teman-teman semua. Saya punya program ini udah lama, programnya tahun 2007 kita memulai. 2004 kecil-kecilan, 2007 mulai kita bam gitu ke Indonesia. 1000 kali kemudian teman-teman ngelihat, Ustadz sekolahnya mahal. Bos gini, hari gini jangan sampai kita nggak nyiapin sekolah mahal. Masa yang ngapal Quran yang miskin melulu? Mikir dong, aneh kan ini kayak restoran gitu, kayak kita restoran gitu Ji. Makanan murah kita adain, makanan sedang kita adain, makanan mahal kita adain. Kalau kita nggak bikin sekolah yang mahal, orang kaya nggak pada jadi penghafal Quran dong. Jangan begitu, yang penting mah pemiliknya tetap umat. Ini kalau saya perhatikan di sosmed itu suka, masya Allah gitu. Cuman kan kita kalemer nih ya, kita pengennya kalem aja jawabnya, ya udah kalem aja. Aslinya sih pengen ngasih tahu aja gitu, bahwa nggak salah gitu bikin sekolah mahal itu. Toh perbandingannya juga masya Allah, sekolah gratis nanti dibilang 4.000 titik lebih hari ini sekolah gratis. Yang bayar Ji paling 3-4 biji kali. Ketapang tuh bayar, Bandung tuh bayar, Bandung 70 juta, ente mabuk aja kalau masuk sana. Apaan nih sekolah? Quran 70 juta. Ya, serah aja. Serah aja. Jadi kita nggak bisa tuh masuk sini. Ya lu nyetor diri dong. Udah mau gratis, terserah gua dong mau taruh di mana kek. Yang penting sekolah gitu loh. Jangan begitu ceritanya. Kita mesti ambil tuh orang-orang kaya supaya duitnya kita bagiin buat orang susah. Mesti begitu, kita ngerampok nggak boleh. Ya kita siapin dong, ya nggak? Kita siapin gitu loh. Sekarang aneh kasih tau mente. Umpama satu sekolah 10 kelas. Ya. Satu kelasnya 30 orang. Terus bayarannya 30 juta. Per anak, per seat. Bayar enrollment fee-nya. Kemudian aneh gratisin nih 10%. Berarti 3 seat aneh gratisin. Jadi ada 3 anak yang dibebaskan biaya 30 juta. Bulanan ini aneh bebasin deh, 5 juta nggak usah bayar. Pertanyaannya, jadi bagus apa enggak tuh?
Satu kelas 30 orang, 3 orang dari orang miskin banget nggak bayar. Sama fasilitasnya semua. Bagus nggak? Bagus nggak? Tiga, gue bagiin 3. Ada yang bilang nggak, ada yang bilang bagus. Oke, gue tambahin deh 20%, jadi 6. Tambah bagus apa tambah jelek? Jadi pada bingung nih. Oke deh, kalau gitu dari 10 kelas, 1 kelas aja deh gue gratisin. 1 kelas nih, ya supaya kelihatannya adil gitu, berkeadilan dan berperi kemiskinan, berperi ketidakmampuan, kita kemudian gratisin 1 kelas. Jadi 1 kelas ini isinya adalah orang-orang yang tidak mampu dengan fasilitas yang tidak dibedakan sama sekali. Bagus tidak? Bagus. Kalau gitu saya bikin 50% saja. Jadi 5 kelas yang saya gratisin. Keren gitu? Keren nggak? Nah di sini ente beda mana? Di sini kelihatan bedanya mana? Lihat cara berpikir ini ya. Setelah ente ngedengar cara berpikir aneh, terserah ente deh. Masih mau kemudian suudzon atau malah kita harus begitu? Bos, kalau digratisin 3 itu berarti 90 juta. Oke? Belum bulanannya. Kalau kita gratisin 1 kelas 30, berarti hampir 1 miliar. Betul? Kalau kita gratisin 5 kelas, berarti 150. Dikali 30, berarti berapa? 4,5 miliar, 45 miliar. Gua siap 45 miliar tuh. Daripada gratis, begitu. Gua suruh bayar aja tetap orang kaya. Bayar aja, lu kan kaya. Lu mampu kan? Iya bayar lah. Terus habis itu duitnya gimana? Maaf ya. Pesantren terbaik ini masih gontor. Pesantren terbaik ini masih gontor. Gontor itu 2,5 juta, bos. Gontor bisa tuh murah. Yang murah itu juga banyak yang agak bisa masuk. Nah kita ini punya 30 juta. Berarti kita bisa membiayai 15 anak masuk gontor. Jadi gara-gara ada 1 nih anak orang kaya masuk, jebret. Bandingannya 15 anak bisa masuk gontor. Kalau ente punya duit 1 miliar dan harus dibagi cuma ke 30 orang. Kalau aneh mah mendingan beli tanah di pinggiran, aneh bangunin kemudian bangunan-bangunannya, aneh jabanin kemudian guru-gurunya, 1 tahun itu bukan cuma 30 anak, bisa 300 anak belajar di sana. Kelihatan bedanya cara berpikir. Kenapa kemudian kita bikin tuh yang bayaran murah kita bikin, yang bayar sedang kita bikin, yang bayar kemudian agak mahal kita bikin, yang bayar mahal juga kita bikin. Dan aneh nih Indonesia, pesantren aneh di Bandung itu lebih duluan tutup daripada pesantren-pesantren yang lain yang bayarannya sedang. Itulah Indonesia. Dan alhamdulillah gitu loh. Bukan berarti kita ngotak-ngotakin. Jujur aneh bilang, di sekolah miskin, balonku tuh ada berapa? Di sekolah miskin nih, sekolah jelek, sekolah kacau, sekolah ya begitu dah. Balonku ada berapa? 5. Apa di sekolah kaya gini nih? Kita jangan 5 nih. 10 aja sih, kalau meletus 5 masih ada 5. Enggak kan, tetap aja balonku ada 5. 1 tambah 1 di sekolah bagus berapa? 2. Di sekolah miskin berapa? It's about method, bos. Ini masalah metodologi aja, cuma feel, rasa. Aslinya mah sama aja. Aneh jebolan sekolah yang 7.500 nih. Aneh Al-Mansuriah nih sampai sekarang nggak naik-naik bayarannya dari duluannya sekolah. Sampai sekarang 10.000 bayarannya. Tapi jadi tuh. Enggak tuh, nggak ngaruh gitu. Subhanallah. Nah niat. Kita niat. Nah aneh punya program tuh. Aneh tantangin teman-teman. Ya teman-teman. Ini satu anak nih. Kira-kira kalau sampai selesai dia tahfiz 30 juz. Itu tanpa sekolah ya. Tanpa yang lain-lain. Tanpa makan, tanpa sekolah, tanpa seragam yang lain. Kita bicara kobong. Nah itu satu anak tuh 30 juz dengan sanad segala macamnya. Itu kira-kira 10 juta sampai selesai. Nah kemudian aneh sodorin nih ke teman-teman. Cereng gitu, siapa yang mau? Rata-rata orang yang gak punya duit tuh langsung begini. Takut diliatin gitu. Tapi ada orang-orang yang meledak-ledak gitu. Meledak-ledak. Pengen sedekah tapi dia tahu dia gak punya duit gitu. Tapi kemudian dia refleks aja angkat tangan gitu. Saya Ustaz gitu. Ente mau? Iya. Ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan ente kapan bisa main ke pesantren ya. Ente bilang aja nih buat biaya satu anak tahfiz Quran nih. Jeger 10 juta. Sampai dia selesai. Saudara, keanehan akan terjadi.
Apa keanehannya? Orang ini bukan cuma bisa sedekah loh, tapi surplus 90 juta. Dari mana? Dari mana? Dari niatnya. Ketika dia niat sedekah 10 juta, maka apa yang terjadi? Allah menyatakan bahwa dia seakan-akan sudah sedekah 10 juta. Nah, siapa yang sedekah 10 juta? Dapat 10 kali lipat. Dapat 100 juta. Habis dapat 100 juta, lebih dia 90 juta. Niat. Jangan, ntar aja lah gimana, ntar akhir bulan. Jangan. Tapi niat dari sekarang. Bismillah. Ada nggak ada gue usahain, pokoknya gue niat banget. Gitu. Kenapa? Nanti Allah kasih lebih. Allah kasih lebih. Udah enteng dah hidup di dunia ini. Masa sih segitunya? Iya, yang penting lu jangan bohong. Ada orang ujiannya datang, Ji. Tiba-tiba ente bener-bener dapat 100 juta gitu. Ada aja judulnya. Nggak taunya misalkan ada nenek lah meninggal dunia, atau ibu atau bapak meninggal dunia, atau apalah ya. Kita dapat nih 100 juta gitu. Terus kita mulai mikir deh. Oh, 10 juta dulu aja kali ya gitu. Bab ini duit kan duit warisan nih ya, bukan udah itu terlalu banyak reason. Habis itu diambil lagi 90 jutanya. Gitu kan, nanti cuman close 10 juta. Artinya ya perkataan sama niat, perbuatan dengan perkataan dan niat itu memang harus selaras. Insya Allah teman-teman bakalan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai dari sekarang ibu bapak yang dirahmati Allah, pulang ke rumah langsung aja cium tangan sama ibu. Kalau emang serumah sama ibu sama orang tua, serumah, cium tangan sama dia. Assalamualaikum Mbak. Gitu. Jalan. Insya Allah deh, habis lebaran haji, papa sama emak pergi umrah berdua. Insya Allah duitnya dari saya. Subhanallah, keren. Habis itu emang deg-degan tuh kita. Tapi, aduh bener dah aneh sih. Hidup di dunia dakwah alhamdulillah ya udah ada hitungan lebih dari 10 tahun ya, nyaksiin yang begini-gini kehebatan niat itu ya Allah Akbar. Ente bingung aja, ente malah bisa nemenin orang tua. Hah? Jadi ketika minum teh susu gitu ya sama roti lataran Masjidil Haram, itu bukan berdua lagi tuh. Udah berenam. Udah main teh sama istri ente sama anak-anak. Ente bingung aja, padahal waktu ngucap itu nggak ada duitnya. Makanya rugi orang yang tidak berpikiran positif itu. Betul itu. If you think you can fly, you can fly. Jika kamu berpikir kamu bisa terbang gitu. Ini kan problemnya gitu. Emak saya mah lain Ustaz. Bisa tiap malam ditagih sama dia. Yeah. Karena mikir gitu kan jadi nggak berani tuh ngomong sama orang tua kan, nggak berani niat sedekah toh, nggak, apalagi kalau saya mah gini ya, ente jangan cuma ngucap dalam hati kalau mau mah. Jadi kalau kita mau ngunci Allah gitu ya, Allah di posisi sulit untuk tidak mengabulkan, emang baiknya kita ngomong. Assalamualaikum, waalaikumsalam, DKM masjid. Nih kubah nih belum ada yang nanggung nih. Belum. Ya udah, nanya aja. Assalamualaikum. Mondol, jangan begitu. Langsung aja hajar. Ya udah kalau gitu, insya Allah saya akan mulai. Pokoknya kubah ini saya aja mah, yang nanggung saya aja. Bismillah. Ya. Anggarannya berapa? 1 miliar. 1 miliar. Jangan mundur bos, maju aja. Oke, 1 miliar. Nih, 100.000 dulu ya. Imam boleh ngetawain Ji, DKM boleh ngetawain. Besok ente bakal nantangin menara yang mana yang mau dibangun. Nggak percaya loh. Aneh produk yang begitu. Jadi kayak riak ya. Enggak, ini mah motivasi bos. Tergantung ente ngelihatnya. Ente ngelihatnya aneh orang sombong ya sombong kelihatannya. Saya kayak gitu mas. Saya datengin guru-guru ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pergi umroh belum? Udah, nggak usah ngurusin kiai gitu. Kamu aja itu banyak utangnya. Utang sekarang, besok insya Allah kiai. Kayak nggak punya Allah aja gitu. Iya bener. Jadi gimana? Iya udah, pokoknya kiai umroh nih, April besok. Berdua sama ini Bu Nyai gitu. Bener nih.
Lah bener lah, masih ya bohong sih. Doain dah ya. Iya, kayak doain. Bener-bener bener dah ya. Gitu. Nggak meleset, Pak. Cetung, 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 terus aja jalan. Dan demen banget gitu ngumpan, cereng belakang, cereng, cereng. Alah, ada Allah ini. Yang penting jangan sombong gitu, jangan pengen, situ tuh yang nanggung. Allah juga tahu, Ji, siapa yang pengen sombong. Allah juga tahu siapa yang pengen bener-bener. Allah tahu. Mulai aja dulu 100 sat gitu. Subhanallah, keren banget. Pikirin aja apa yang kira-kira nggak mungkin itu. Pasti berwujud. Asal sekencang itulah niat ente, sekencang itu juga usahanya. Coba nih. Apalagi ya yang kayak tanaman niat. Tadi sedekah udah tuh. Ini kita selesai jam 1 ya. Lihat di rumah, di kampung belum ada nih mobil jenazah, peti jenazah belum ada. Melihat orang kalau meninggal repot banget. Oke, ya Allah, kasih nih saya rezeki. Saya mau beli 1 set kain kafan sama tanduknya, sama petinya, sama mobil jenazah. Amin ya Allah. Kejadian, beneran. Bisa jadi malah ente dikasih kehormatan sama Allah pemakai yang pertama. Ustaz, nggak lucu. Bagus dong, Ustaz khotimah kan namanya. Alhamdulillah. Oke, asik ya, enteng kan? Cuman modal nih ya. Ya alhamdulillah di Masjid Darul Quran saya udah umumin tuh di TV. Ayo. Masjid Darul Quran lagi dibangun tuh, Masjid Tahfiz. Ini kan isinya bukan penghafal Quran ya. Cuman baru orang-orang yang niat menghafal Quran toh. Nah, di pesantren Darul Quran itu yang pakai masjid, itu anak-anak lagi hafal Quran. Allahu Akbar, Ji. Sujudnya dia sama kita beda. Duduknya kita sama dia beda. Dia di ketapang, kita di sini. Beda. Saya pengen banget deh bantu Ustadz tuh, tapi gimana? Udah niat belum itu? Udah niat belum? Belum. Baru pengen. Gue pengen sholat Udah niat belum? Belum. Sholli, begitu niat mah ya. Jadi ya utarakan. Ambil sejadah. Ya Allah, saya pengen banget deh ikutan Ustadz tuh ngebangun Masjid Darul Quran. Mana ya caranya? Bismillah, doain deh ya Allah. Saya berdoa kepada Engkau, mudah-mudahan saya dapat rezeki. Rezeki saya nih buat Masjid Darul Quran atau buat masjid mana kek gitu. Jadi bos, insya Allah jadi. Berdoa habis niat itu kemudian dilontarkan berdoa. Ada satu lagi nih di luar melakukan, di luar niat. Yakni apa? Yakni menyeru seperti saya begini. Ayo sholat malam, ini dapat pahala. Ayo duha, ini dapat pahala. Dengan cara-cara ente masing-masing. Ngeposting padilah duha, lalu orang jadi duha, ente dapat pahala. Bantuin orang nikah, ente dapat pahala nikahnya. Seru orang bersedekah, ente dapat modal sedekahnya. Nah, saya mau nanya. Insya Allah pertanyaan ini enteng banget. Insya Allah, mudah-mudahan. Nggak ada yang berat. Siapa yang sekiranya bisa sedekah, siapa yang sekiranya punya duit 100.000? 100.000 ya? Coba. Dari ruangan ini nih, semasjid ini nih. Enggak sekarang, besok boleh. Takut amat sih. Duitnya di dompet. Oke. Siapa yang punya duit 100.000? Mau di kotak, mau di ATM, mau di... Ada? 100.000 ada? Nah, bisa tuh disedekahin ke Masjid Darul Quran, bisa? Nah, ente jangan cuma begitu, rugi. Karena kalau gitu namanya ente niat bersedekah 100.000. Ente jadi aneh. Ente jadi aneh, yang menyeru. Siapa yang pakai BB? Yang pakai BlackBerry? Oke, siapa yang pakai Twitter? Siapa yang pakai Facebook? Lah, apa susahnya? Ceburin gitu doang. Siapa nih yang punya duit 100.000? Sedekah di Darul Quran. Ada Masjid Tahfiz nih, atau di Sukabumi, atau di Bandung, atau di mana terserah ente lah. Dan emang juga namanya ngajak, pasti gua ada macam-macam. Ustadz konyol itu kan. Enggak dah, gua mau najis, gua mau ikut dia.
Iya namanya gue ngajak, ada yang enggak, ada yang, tapi nanti ada yang celeng gitu satu. Gue ikut Ji. Colok ke 100.000 aja mah ada, nomor rekening mana? Dapat gitu pahala orang lain. Enteng kan? Jadi nggak cuman gara-gara melakukan kita 100.000 kita dapat pahala 100.000, enggak sih. Jadi aneh aja. Yang penting jangan jadi calo gitu loh. Grogol, mobilnya jalan ke grogol, entenya diem aja. Pulau Gadung, entenya diem, jadi terminal Pulau Gadung nggak jalan-jalan, enggak dong, ente eksekusi juga. Karena kekuatannya di situ. Kekuatannya ada di situ. Ente kalau ngajak orang, ente melakukan, wah di situ kekuatan. Alhamdulillah, nyampe dah udah. Kita di penghujung, ya ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang tadi udah pada niat, yang saya nggak tahu siapa yang niat, siapa yang nggak. Insya Allah mudah-mudahan Allah betul-betul nyampein niat itu, sehingga bukan cuma saudara yang pada jadi penghafal Quran, tapi insya Allah anak keturunan saudara juga bisa hafal Quran. Amin. Yang tadi niat mau ini mau itu termasuk niat bersedekah, mudah-mudahan juga Allah kemudian memberikan kemudahannya dan menjadikan seakan-akan itu sudah dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sebagai karyawan ya, bahkan sebagai pengusaha sekalipun, ilmu yang namanya sedekah kayaknya harus jadi senjata pamungkas gitu. Ilmu yang namanya sedekah harus jadi senjata pamungkas. Coba namanya, coba Mas Habibi. Ada duit sekarang? Ada berapa duit? Nggak ada dompet. Ini seadanya aja berapa? Iya. Nah, itu kalau ente pegangin habis tuh. Tapi kalau ente sedekahin, Allah janji kasih 10. Allah janji kasih 10. Makin tuh karyawan mikir, makin dipelit. Jangan mikir, Bos. Hajar aja udah. Ente punya duit berapa nih? Hajar aja, zang udah. Pulang dah. Ngomelin sama bini tuh. Ustadz Yusuf ya, yang ceramah ya. Udah gua tebak dah. Asin aja nyari. Tapi malam-malam bingung tuh bini ente. Assalamualaikum gitu. Mas Bambang masuk. Aduh aneh minta maaf ya, udah 3 tahun nih aneh gak berani kemari. Habis aneh punya utang sama ente. Alhamdulillah tadi sore ada orang bayar. Aneh bayar utang sama ente. Ente lihat duitnya 10 juta. Ente udah kayak udah mau ikhlasin. Dapat. Allah. Ente panggil bini, no, punya ini. 10 juta, Yusuf Mansur nih. Nah, itu gantian. Kalau perlu kepret dikit bini, pak. Ini supaya setan hilang gitu. Enggak ya. Kalau istrinya kayak begini mah Masya Allah. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabb. Tadi kau lihat sebagian jamaah udah berniat. Ada yang niatnya pol, ada yang niatnya setengah-setengah, ada yang masih takut berniat. Ya Allah, kasih tahu lagi ke mereka semua, pahala niat itu bukan main besar. Kalau orang melakukan niat dan belum melakukan apa yang diniatkan, udah dapat 1. Kalau terjadi dapat 10. Sedangkan di perbuatan maksiat, orang berniat berbuat maksiat, belum dicatat. Tapi begitu dia melakukan, dicatatnya pun cuma sekali. Ya Rabb, di antara teman-temannya hadir di sini, ada yang berniat menghafal Quran. Mudah-mudahan niat itu terwujud ya Allah. Ya Allah, ada juga yang niat bersedekah, baik ke Masjid Darul Quran atau ke tempat yang lainnya. Baik untuk sedekah ke penghafal Quran atau ke tempat yang lainnya. Maka siapa dari hamba-hambamu yang berniat, mudah-mudahan kewujudkan niat itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semua jangan pada pulang dulu ya. Ini sejadahnya nih. Yang udah pada bawa duit kayak Habibi gitu ya, jangan pulang dulu. Jadi ke depan dulu aja. Ya, ini saya taruh di sini. Yang pada sedekah tadi, yang pada punya kayak Mas Habibi, jangan pulang dulu. Ente taruh di sini. Sama jamnya, sama handphonenya, sama apanya gitu. Maafin kesalahan saya. Ada anak suka bercanda, suka tengil, apa ya. Mudah-mudahan Allah maafin segala kesalahan saya. Nanti tolong ya, nggak usah cium tangan, nggak usah salaman, nggak usah minta foto. Saya izin mau langsung pulang. Izinkan saya keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Makasih, selamat bersedekah. Jangan lupa sholat sunnah ba'diyah, nanti saya melakukan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.